Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ibu Vera Aulia selaku dosen reviewer penelitian PKM kami. Di sini saya izin memulai untuk presentasi terkait proposal dengan judul uji formulasi dan uji antibakteri sediaan mouthwash ekstrak daun jambu monyet Anacardium occidental terhadap Streptococcus mutans penyebab karies gigi. Baik, sebelumnya, izinkanlah saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Tilwiningsi Solihatun sebagai ketua, kemudian Aleluya Armidita sebagai anggota satu, kemudian Agil Rahmawati Santani sebagai anggota dua, dan juga dosen pembimbing kami, Dr. DRA Bernadita Octavia, MSI. Yang pertama, pendahuluan. Latar belakang dilakukannya penelitian ini yaitu daun jambu monyet mengandung minyak atsiri yang khas aromanya, flavonoid, dan tanin yang telah diteliti memiliki sifat antiseptik serta antibakteri. Di beberapa kalangan masyarakat, daun jambu monyet yang masih muda hanya dimanfaatkan sebagai lalapan, sedangkan dalam segi kesehatan masih jarang diketahui pemanfaatannya. Berdasar data Kemenkes, penyakit karies gigi masih menjadi relevansi tertinggi di Indonesia, yaitu yang disebabkan oleh bakteri Streptococcus mutans. Oleh karenanya, ekstrak daun jambu monyet ini dapat dikembangkan menjadi mouthwash untuk mencegah timbulnya karies gigi. Selain itu, juga diperlukan pengujian S. mutans. Yang selanjutnya, perumusan masalah. Yang pertama, bagaimana formulasi ekstrak daun jambu monyet Anacardium occidental sebagai sediaan mouthwash, dan apakah ekstrak daun jambu monyet Anacardium occidental efektif menghambat bakteri Streptococcus mutans penyebab karies gigi. Yang selanjutnya, tujuan yaitu untuk mengetahui formulasi ekstrak daun jambu monyet Anacardium occidental yang sesuai sebagai sediaan mouthwash antibakteri, dan mengetahui keefektifan ekstrak daun jambu monyet Anacardium occidental dalam menghambat bakteri Streptococcus mutans penyebab karies gigi. Yang selanjutnya, luaran yang diharapkan dari penelitian ini yaitu adanya laporan akhir artikel ilmiah yang memuat data hasil penelitian, serta adanya penelitian lebih lanjut mengenai formulasi dan uji antibakteri sediaan mouthwash ekstrak daun jambu monyet Anacardium occidental terhadap Streptococcus mutans penyebab karies gigi. Yang selanjutnya, manfaat penelitian bagi peneliti menambah wawasan dan pengetahuan peneliti tentang senyawa-senyawa yang terkandung dalam daun jambu monyet atau Anacardium occidental, dan menambah pengetahuan peneliti mengenai formulasi ekstrak daun jambu monyet Anacardium occidental sebagai sediaan mouthwash dalam menghambat bakteri Streptococcus mutans penyebab karies gigi, serta bagi masyarakat untuk memberikan informasi tentang kandungan dan formulasi ekstrak daun jambu monyet Anacardium occidental sebagai sediaan mouthwash dalam menghambat bakteri Streptococcus mutans penyebab karies gigi. Untuk yang selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Dalam penelitian ini kami meninjau pustaka terkait yang pertama adalah sediaan mouthwash. Sediaan mouthwash ini merupakan jenis sediaan cair yang berfungsi sebagai pembersih untuk menjaga kesehatan rongga mulut, meningkatkan estetika dan keseragaman nafas. Menurut penelitian Shin dan Nam pada tahun 2018, dapat diketahui bahwa penggunaan obat kumur efektif untuk mengurangi jumlah bakteri patogen di dalam mulut, menjaga mulut tetap lembut, dan dapat menghilangkan benda asing dalam mulut. Next. Yang selanjutnya yaitu terkait daun jambu monyet. Yang pertama, terkait morfologi daunnya. Morfologi daun dari jambu monyet ini daun tunggal, kemudian berbentuk bulat telur dengan bagian ujung berbentuk bulat dan bagian pangkal berbentuk runcing. Letaknya tersebar dengan warna daun yang bervariasi. Kemudian yang selanjutnya terkait kandungan senyawa metabolit sekunder.
Senyawa metabolit sekunder ini banyak terkandung di dalam daun jambu monyet, antara lain seperti tannin, kardol, asam anakardat, flavonol, asam elagat, metakardol, senyawa fenol, alkaloid, flavonoid, dan tanin. Senyawa metabolit sekunder ini dapat dimanfaatkan sebagai antibakteri maupun antifungi sehingga berpengaruh untuk menghambat pertumbuhan bakteri atau jamur patogen. Next. Yang selanjutnya yaitu terkait bakteri Streptococcus mutans. Bakteri ini merupakan jenis bakteri anaerob fakultatif gram positif. Bakteri kokus tunggal ini memiliki bentuk bulat yang khas membentuk pasangan atau rantai selama masa pertumbuhannya. Next. Yang terakhir yaitu terkait penyakit karies gigi. Karies gigi ini merupakan kerusakan pada struktur jaringan pembentuk gigi yang disebabkan oleh aktivitas bakteri yaitu Streptococcus mutans. Penyakit ini terjadi pada jaringan gigi yang ditandai dengan kerusakan jaringan mulai dari permukaan email hingga dentin dan meluas hingga pulpa. Next. Baik, selanjutnya untuk bab 3, yaitu metode riset. Baik, untuk metode ini yang pertama ada jenis penelitian. Nah, jenis penelitian ini dilakukan yaitu jenis eksperimen laboratorium dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan studi literatur. Yang kedua, subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian ini adalah sediaan mouthwash ekstrak daun jambu monyet muda sebagai antibakteri Streptococcus mutans penyebab karies gigi. Kemudian yang ketiga, variabel penelitian. Ada yang pertama variabel bebas, yaitu formulasi ekstrak daun jambu monyet dengan konsentrasi 3%, 5%, dan 7%. Kemudian untuk variabel kontrol, yaitu bagian daun yang akan diekstraksi, jenis media yang digunakan untuk pertumbuhan bakteri. Kemudian untuk variabel terikat, yaitu aktivitas antibakteri dari ekstrak mouthwash daun jambu monyet. Yang keempat, tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian ini dilakukan di laboratorium terpadu FMIPA UNY dalam waktu 2 bulan. Baik, selanjutnya adalah prosedur dari penelitian kami. Yang pertama, persiapan alat dan bahan. Alat yang digunakan yaitu ada pisau, blender, oven, vakum rotary evaporator, plastik, gelas ukur, gelas beker, corong gelas, neraca analitik, dan sebagainya. Kemudian untuk bahan yang digunakan yaitu daun jambu monyet yang masih muda, kemudian isolat bakteri Streptococcus mutans, kertas label, etanol 96%, sorbitol, gliserin, peppermint oil, peperdix, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, tahap ekstraksi daun jambu monyet. Nah, sebelumnya daun jambu monyet ini dicuci bersih, ditiriskan, kemudian dipotong-potong kecil, dan dikering anginkan. Kemudian di oven pada suhu 40 derajat Celcius selama 3 hari. Setelah kering, daun dihaluskan menjadi serbuk, lalu sebanyak 300 gram serbuk daun jambu monyet dimaserasi menggunakan etanol 96% dalam waktu 3 kali 24 jam sambil digocok secara berkala. Kemudian disaring menggunakan kertas saring sehingga diperoleh filtrat dan diuapkan menggunakan rotary evaporator hingga didapati ekstrak yang kental. Kemudian yang ketiga, pembuatan dan pengujian mouthwash. Yang pertama, untuk pembuatannya, ekstrak dimasukkan ke dalam mortir ditambah dengan gliserin dan sorbitol, kemudian digerus hingga homogen. Kemudian ditambahkan aqua 100 ml. Setelah itu disaring dan dimasukkan dalam botol, diberi peppermint oil 3-4 tetes, dan diaduk rata. Kemudian dilakukan beberapa pengujian. Yang pertama ada uji organoleptik untuk melihat rasa bau dari mouthwash sediaan ini. Kemudian diuji pH untuk didapatkan pH yang sesuai, dan kemudian diuji aktivitas antibakteri terhadap Streptococcus mutans selama 24 jam. Nah, ini menggunakan media PDA yang dibuat, kemudian nanti diberikan cairan dari mouthwash formulasi tadi, yaitu ada formula mouthwash, kemudian kontrol negatif, dan kontrol positif. Nah, itu sebagai perlakuan. Kemudian nanti diberi peperdix dan ditiriskan pada media. Setelah itu dilakukan inkubasi selama 24 jam dengan suhu 37 derajat Celcius. Kemudian diukur dan diamati zona beningnya, yaitu sebagai zona hambat setiap 6 jam sekali.
Kemudian tahap yang terakhir yaitu analisis data, yaitu menggunakan metode paired sample t-test untuk melihat ada tidaknya perbedaan setiap formula. Kemudian untuk data diameter zona hambat dianalisis dengan metode two-way ANOVA untuk mengetahui pengaruh konsentrasi ekstrak dan waktu penyimpanan terhadap aktivitas antibakteri yang merupakan diameter daya hambat dari mouthwash. Next. Nah, selanjutnya mengenai biaya dan jadwal kegiatan. Untuk biaya sendiri, yang pertama ada bahan habis pakai dengan dana sebesar 640.000. Eh, Kemudian sewa dan jasa dengan besar dana 100.000, transportasi lokal dengan besar dana 40.000, serta kebutuhan lain dengan dana 220.000 yang estimasinya merupakan sebesar 1 juta. Dan berikut merupakan rincian biaya dari penelitian kami. Kemudian untuk jadwal kegiatan untuk jadwal rencana kegiatannya akan dilakukan selama 2 bulan dengan rincian kegiatan. Yang pertama perencanaan kegiatan dengan penanggung jawab Triwayuningsih, kemudian pengambilan sampel dengan penanggung jawab Agar Ramawati dan Triwahyuni, kemudian pengujian sampel dengan penanggung jawab Aleluya dan Triwahyuningsih, kemudian analisis data dan penanggung jawab Agar Ramawati dan Aleluya, dan penyusunan laporan dengan penanggung jawab Agar Ramawati dan Aleluya. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.